Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita masih dapat dipertemukan walaupun dalam jarak yang cukup jauh secara online. Ya, apa kabar anak-anak kelas 10 bahasa? Saat ini kalian akan belajar bersama saya, Pak Dikdaya, dalam mata pelajaran antropologi kelas 10. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala macam sakit dan penyakit, terutama saat ini wabah corona COVID-19 masih banyak atau kasusnya semakin meningkat. Oke, anak-anakku, untuk mata pelajaran antropologi pada semester kedua atau semester genap ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh kita pelajari bab baru tersebut, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nah, sesuai atau menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018, kompetensi dasarnya ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, mendeskripsikan strata sosial dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria tertentu, misalnya penghasilan, pendidikan, pangkat, dalam rangka menyadari tentang adanya pelapisan sosial dalam masyarakat Indonesia. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilan, melakukan kajian lapangan, kajian literatur, dan berdiskusi untuk mendeskripsikan strata sosial dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria tertentu, misalnya penghasilan, pendidikan, pangkat, dalam rangka menyadari tentang adanya pelapisan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar ini insya Allah tidak menjadi masalah, akan kita laksanakan, kecuali dalam kompetensi dasar keterampilan. Nah, untuk kegiatan kajian lapangan sepertinya tidak bisa kita lakukan ya, mengingat masih mewabahnya virus corona. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan hanya pada kegiatan kajian literatur dan atau berdiskusi. Nanti coba kita akan lakukan juga berdiskusi secara online melalui Zoom atau aplikasi yang lain itu ya. Oke, langsung saja. Dalam bab ini, stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia, sudah saya bagi menjadi 4 subbab atau 4 kelompok. Yang pertama, konsep stratifikasi sosial, penyebab stratifikasi sosial, 3 bentuk stratifikasi sosial, dan yang keempat, dampak stratifikasi sosial. Nah, ini 4 subbab ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Insya Allah akan kita lakukan dalam 7 minggu pertemuan atau 7 pekan pertemuan. Karena untuk kelas 10 di semester 2, alhamdulillah hanya ada 1 KD ya. Hanya ada 1 bab. Jadi cukup panjang, insya Allah sangat cukup untuk kita mempelajari bersama-sama secara lebih mendalam mengenai bab stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Oke. Nah, pada pertemuan pertama hari ini kita hanya akan membahas bab ini atau subbab ini, yaitu konsep stratifikasi sosial. Nah, diharapkan setelah nanti anak-anak belajar mengenai konsep stratifikasi sosial, anak-anak sudah memahami atau mengetahui pengertian stratifikasi sosial, dan yang kedua memahami atau mengetahui karakteristik dari stratifikasi sosial. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama dulu,
Apa sih sebenarnya stratifikasi sosial itu? Nah, sebenarnya kalau anak-anak juga belajar di mata pelajaran sosiologi, seharusnya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah stratifikasi sosial atau strata sosial ya. Jadi sebenarnya stratifikasi sosial itu adalah konsep yang dipinjam dari ilmu sosiologi. Ya, secara harfiah atau secara etimologis, stratifikasi atau stratifikasinya itu berasal dari bahasa Latin, dari kata stratum, yang kemudian bentuk jamak dari strata, yang kemudian diartikan sebagai lapisan atau tingkatan. Nah, lalu pengertian kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestis. Lalu menurut Ratna, stratifikasi atau sistem pelapisan adalah pembedaan posisi sebagai pembedaan vertikal baik secara individu maupun kelompok. Lalu yang keempat, menurut Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, coba kita Pak lihat dulu dari beberapa pengertian secara garis besar. Memang mengartikan adalah pembedaan, stratifikasi itu adalah pembedaan masyarakat berdasarkan tingkat atau berdasarkan kelas secara vertikal. Nah, vertikal itu gimana? Ya naik ini ya. Nah, ini berbeda dengan pembelajaran di semester 1 kemarin mengenai diferensiasi sosial. Kalau diferensiasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat secara horizontal. Kalau sekarang kita belajar stratifikasi sosial dan ini adalah pembedaannya secara vertikal. Oke. Nah, supaya lebih mudah untuk kita memahami, ya ini sudah saya gambarkan seperti ini ya. Ibaratnya kalau stratifikasi sosial itu ya seperti kue lapis gitu. Ini saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau ada kue lapis, berlapis-lapis itu menumpuk itu ya. Ada tumpukan atau ada lapisan yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu ya. Nah, sama dalam masyarakat juga seperti itu. Kita bisa membeda-bedakan atau menggolong-golongkan atau mengkotak-kotakkan atau mengelas-ngelaskan gitu ya. Masyarakat itu dalam lapisan-lapisan seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian pernah melihat kompetensi lalu ada yang pemenangnya pasti ada naik podium tuh ya. Lalu ada yang juara 3 itu yang mungkin ya yang di bawah, juara 2 di atasnya, lalu yang juara 1 tentu yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ada lapisannya. Lalu ini saya gambarkan lagi misalnya pelapisan masyarakat berdasarkan profesi. Ya, ini secara umum gini ya. Paling bawah mungkin petani, terus di atasnya ada pedagang, terus di atasnya mungkin ada tentara atau polisi. Ya, itu kalau stratifikasi sosial berdasarkan profesi. Ini dinilai secara umum oleh masyarakat. Lalu secara ekonomi pun juga sama ya. Ada ekonomi masyarakat ke bawah, menengah, dan atas itu. Lalu ada stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan misalnya. Dari SD, SMP, SMA, atau mungkin yang paling bawah SD ya, lalu di atasnya SMP, terus di atasnya lagi SMA, mungkin kalau di atasnya lagi ada sarjana, S2, dan lain-lain. Yang jelas, pelapisan ini harus menurut konteksnya apa. Kalau tadi kan, kalau yang tentara, pedagang, dapat ini, itu kan berdasarkan profesi gitu ya, harus ada jelas, ada kriterianya. Secara ekonomi pun juga ada kriteria. Nah, nanti coba anak-anak juga menuliskan ini di kolom paling pojok paling mana nih? Kanan atau paling bawah ada kolom kosong nih. Coba nanti anak-anak bisa mencari atau
mencari tahu di masyarakat, kira-kira apa sih yang bisa dikelompok-kelompokkan itu ya. Nanti silakan dicoba itu. Nah, stratifikasi sosial itu selalu ada dalam masyarakat dan itu harus kita sadari. Nah, sebagai contoh, ini dalam masyarakat Hindu kuno itu juga ada stratifikasi yang disebut dengan sistem kasta. Nah, di sini ada gambarnya ya. Paling atas itu adalah kasta Brahmana. Ini kasta paling tinggi, anggota kerajaan gitu ya, Brahmana. Atau pendeta kalau dalam waktu itu ya. Lalu di bawahnya ada kasta kesatria, atau kastanya para prajurit. Di bawahnya mungkin ada kasta Waisya, pedagang. Kasta Sudra itu kasta petani ya. Lalu yang paling bawah itu ada kasta Paria, itu mungkin kastanya dari apa namanya budak gitu ya, budak ya, Paria. Lalu juga sama di stratifikasi sosial itu juga terjadi pada masyarakat Mesir kuno itu. Ya, paling atas kalau di sini digambarkan adalah keluarga kerajaan atau pharaoh itu, raja itu ya. Lalu di bawahnya ada government official atau para pekerja di kerajaan. Lalu di bawahnya ada tentara, soldiers. Lalu di bawahnya itu ada scribes, itu para cendekiawan itu. Lalu di bawahnya ada merchant, ada merchant itu pedagang. Di bawahnya lagi ada craftsman. Craftsman itu pengrajin. Di bawahnya itu ada peasant, petani atau tukang kebun itu ya, peasant. Lalu di bawahnya ada slave. Slave itu ya tadi ya, budak. Gitu. Nah, ini stratifikasi sosial pada masyarakat Mesir kuno. Nah, ini sebagai contoh saja sebenarnya. Lalu untuk karakteristik dari stratifikasi sosial, yang pertama ada perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, maksudnya nanti saya jelaskan. Yang kedua ada perbedaan dalam gaya hidup. Dan yang ketiga ada perbedaan dalam hak-hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Nah, jadi kelas-kelas yang kita buat tadi tentu ada pembedaan-pembedaan. Misalnya dari pendidikannya ya. Ada pelapisan sosial, misalnya lulusan SMA, SMP, dan SD. Ya tentu ada ciri-ciri atau karakteristik kok bisa SD itu lebih di bawah dibandingkan yang SMP. Oh, ternyata karena untuk yang SD pengetahuan dan keterampilannya masih dasar itu ya. Lalu SMP, nah mungkin pengetahuan dan keterampilannya lebih tinggi daripada SD. Lalu kalau yang SMA itu jelas pengetahuan dan keterampilannya lebih tinggi daripada SMP. Nah, seperti itu. Ada karakteristiknya. Lalu yang kedua, ada perbedaan dalam gaya hidup. Nah, kan jelas ya, misalnya tadi gaya hidupnya pharaoh atau raja tentu berbeda dengan gaya hidupnya seorang tentara. Apalagi dibandingkan dengan para petani atau budak, tentu gaya hidupnya berbeda. Atau misalnya antara pedagang, nah tentu gaya hidupnya juga berbeda dengan tentara itu ya. Ada perbedaan seperti itu. Lalu yang ketiga ada perbedaan hak-hak, fasilitas, dan akses sumber daya. Nah, tentu ya perbedaan kelas itu akan juga mempengaruhi itu tadi, pembedaan hak,
dan fasilitas itu ya, dan sumber daya. Tentu Faraoh dengan haknya, dia akan memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan kelas sosial yang lain itu. Nah, jangan dibandingkan lah. Sangat susah untuk dibandingkan itu. Misalnya membandingkan budak dengan kelas pedagang atau membandingkannya dengan kelas tentara, apalagi dengan kelas orang Faraoh itu. Nah, jadi itu ya, ada karakteristik dari stratifikasi sosial. Yang pertama ada perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Yang kedua adanya perbedaan dalam gaya hidup atau lifestyle. Dan yang ketiga adanya perbedaan dalam hak-hak dan akses memanfaatkan sumber daya. Oke, mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa kita pahami bersama-sama. Nah, untuk kegiatan belajar pada hari ini, silahkan bacalah buku paket antropologi kelas 10 halaman 121 sampai dengan 130. Nah, ini mengenai pengertian dari stratifikasi sosial dan karakteristik stratifikasi sosial. Nah, dari bacaan tersebut silakan dibuat rangkuman atau buatlah mind mapping ya, peta pemikiran itu pada buku tulis antropologi dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.